Shalom. Shalom. Dengan penuh sukacita kami Majelis Gereja menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam kebaktian Minggu ke-8 setelah Trinitatis 26 Juli 2026. Mari kita puji Tuhan dengan bimbingan topik Minggu, karya Allah bagi orang pilihannya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1 sampai 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berikanlah bagi kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu, dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu, oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan panjangmu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan
Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari Kolose 1 ayat 9 sampai 10. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapanmu. Kasih sayangmu, perlindunganku, di bawah naungan sayapmu, damai hatiku. Kasih sayangmu, pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Rasa angkuh dan sombongku masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayangmu, perlindunganku, di bawah naungan sayapmu, damai hatiku. Kasih sayangmu, pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia untuk menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan, janganlah lupakan kami.
Dengarlah doa dan permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita dengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel minggu hari ini yang diambil dari kitab Keluaran 19 ayat 1 sampai 6. Kita membacanya secara responsoria. Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kuberitakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku,
maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintah, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Shalom. Marilah kita sejenak mendengarkan warta minggu ke-8 setelah Trinitatis 26 Juli 2026. Selamat datang dan selamat beribadah bagi kita semua. Warta umum, 1 anak yang lahir. Pada hari Selasa 21 Juli 2026 telah lahir seorang putri bagi keluarga Bapak Aibtu Budiman Purbar, Sarjana Hukum, Ibu Ririn Borusiahaan SPD, alamat Jalan Garuda Sakti, Sektor Labu Baru Timur. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Pada hari Minggu 19 Juli 2026 telah meninggal dunia Bapak Sintua Bil Mom Simamora, Opung Hagai, tutup usia 91 tahun. Alamat Jalan Hang Tuah, Gang Perdamaian 3 nomor 11, Sektor Pintu Angin, Sukaturus. Tuhanlah kiranya yang menghibur keluarga yang ditinggalkannya. Suara Koinonia. Penghiburan. Minggu hari ini 26 Juli 2026 pukul 13.30 WIB diadakan penghiburan bagi keluarga Opung Mindo Simanjuntak Borusiahaan, alamat Jalan Kulim, Gang Cemara, Sektor Padang Bulan 1, dipimpin Inang Pendeta Lucia Manik. Sermon ibadah remaja. Mulai minggu hari ini 26 Juli 2026, sermon ibadah remaja diadakan setiap hari Minggu selesai ibadah remaja pukul 10.30 WIB. PHD Seksi AMA. Pada hari Senin 27 Juli 2026 diadakan PHD Seksi AMA masuk pukul 19 WIB bertempat di gereja. Yang mengumandangkan pujian yakni dari Kor AMA Tiberias, AMA Bambu Kuning Tenayan, Gabungan Pandau Permai, Gabungan Labuh Barat, AMA Pesisir Rumbai, AMA Kompleks Gubernur, dan AMA Labuh Baru Timur. Diharapkan kehadiran semua kaum bapak gereja HKBP Pekanbaru untuk mengikutinya. Yang bertugas penerima tamu sektor Arengka, persembahan sektor Wonorejo, dan konsumsi sektor pesisir Rumbai. Seksi lansia. Pada hari Selasa 28 Juli 2026, kegiatan lansia senam osteoporosis masuk pukul 7 WIB diadakan di halaman depan gereja memakai baju olahraga warna putih. Dilanjutkan latihan kor. Pendaftaran belajar CD reguler khusus pelajar tahun ajaran 2026-2027. Telah dibuka pendaftaran CD reguler khusus pelajar tahun ajaran 2026-2027 dengan persyaratan surat pengantar dari Sintua Sektor, fotokopi surat baptis, fotokopi akte lahir. Bagi yang akan mendaftar, berkas persyaratan diserahkan ke Sekretariat Kantor Gereja HKBP Pekanbaru. Batas pendaftaran sampai hari Sabtu 1 Agustus 2026. Pada hari Sabtu 1 Agustus 2026 akan diadakan pertemuan pelajar CD tahun ajaran 2026-2027 beserta orang tua dan pelayan penuh waktu. Masuk pukul 15 WIB bertempat di gereja. Pada hari Minggu 2 Agustus 2026 dimulai belajar CD masuk pukul 14 WIB bertempat di gedung Eksaudi. Pertangyangan keluarga. Pertangyangan keluarga akan diadakan pada hari Selasa, Rabu, dan Kamis tanggal 28, 29, 30 Juli 2026. Kiranya seluruh keluarga dengan sukacita melaksanakan ibadah keluarga ini. Tata ibadah telah disediakan dalam bentuk fotokopi yang dibagikan pada pertangyangan sektor maupun soft copy yang ada di-share di website HKBP dan grup sektor. Ibadah Minggu Keluarga. Pada hari Minggu 2 Agustus 2026, gereja kita mengadakan ibadah Minggu Keluarga. Pada ibadah Minggu Keluarga ini, kita menyerahkan persembahan bulanan
serta persembahan ibadah keluarga yang dimasukkan ke dalam amplop khusus yang telah disediakan dan dibagikan oleh Parhalado sektor. Bagi jemaat yang belum menerima amplop di sektor, dipersilahkan untuk mengambilnya dari kotak yang disediakan di setiap pintu masuk gereja. Amplop persembahan bulanan dan amplop persembahan ibadah keluarga kita akan antar ke depan bersamaan dengan persembahan kedua. Mari kita dukung dan doakan program Minggu Keluarga HKBP Pekanbaru supaya berjalan dengan baik dan lancar untuk kemuliaan Tuhan, serta membawa sukacita bagi kita semua. Karena itu, ibadah sekolah minggu dan ibadah remaja ditiadakan dan bergabung dengan keluarga di gereja. Kunjungan sekolah minggu. Pada hari Minggu 2 Agustus 2026, paduan suara sekolah minggu dan guru sekolah minggu HKBP Pekanbaru akan melakukan kunjungan ke sekolah minggu HKBP Segar dan program kerja sekolah minggu yang dipimpin Inang Pendeta Lucia Manik dan Sintua D. Boru Simatupang SH. Bunga altar yang menyusun bunga altar untuk bulan Agustus dari sektor pesisir Rumbair. Bazar Kor. Pada hari Minggu 2 Agustus 2026 akan diadakan Bazar Kor kontingen Kor AMA utusan dari HKBP Resort Pekanbaru yang akan mengikuti Festival Kor tingkat distrik 22 Riau dalam rangka pengumpulan dana untuk keperluan anggaran festival pada ibadah pukul 7 WIB, 9, 11, dan 17 WIB. Bazar makanan hari ini. Mulai minggu hari ini 26 Juli 2026, Naposo Bulung HKBP Resort Pekanbaru akan mengadakan bazar makanan dalam rangka pengumpulan dana untuk kegiatan kebaktian kebangunan iman yang akan dilaksanakan pada bulan September. Suara Diakonia. Seksi Kesehatan. Pada minggu hari ini 26 Juli 2026, Seksi Kesehatan mengadakan kegiatan donor darah yang bekerja sama dengan PMI dan sekaligus kegiatan pemeriksaan mata dimulai pukul 7 WIB sampai pukul 12 WIB bertempat di konsistori lama. Ulang tahun. Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan berulang tahun pernikahan dari tanggal 26 Juli sampai dengan 1 Agustus 2026. Mari kita baca dan renungkan firman Tuhan yang tertulis dari Ibrani 13 ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Jemaat yang sakit, kita doakan jemaat yang dalam pemulihan maupun sakit menahun, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, dan kesabaran. Demikianlah warta jemaat minggu hari ini. Bagi jemaat yang memerlukan informasi pelayanan di HKBP Pekanbaru dapat menghubungi call center dengan nomor terkait. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Yang hilang dan
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudara semua. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Kita membaca firman Tuhan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Pasal yang ke-8 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-30. Demikianlah bunyi firman Tuhan, saya membacakannya untuk kita semua. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Shalom. Horas. Amang Inang, senang kita bisa kembali berada di gereja ini bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan kita. Bagaimana Amang Inang seminggu ini? Ada sukacitanya? Amin. Ada pergumulannya? Amin. Ada juga. Berarti suka dukanya ada di dalam satu minggu perjalanan kehidupan kita. Tapi saya yakin Amang Inang, adik-adik kami remaja Naposo Bulung tetap menjadikan semua sukacita dan duka cita itu menjadi jalan untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Amin. Ada sukacita berkelimpahan, biarlah semua itu semakin membuat kita dekat kepada Tuhan dan kita semakin mampu mengaku tanpa Tuhan semuanya itu tidak bisa kita capai atau kita terima. Alangkah indahnya jika kita juga selalu mampu mengucap syukur untuk setiap berkat-berkat Tuhan yang diberikannya kepada kita. Nah, bagaimana kalau ada pergumulan? Saya lihat semuanya ceria, tapi mungkin di dalam hatinya ada sesuatu yang tersimpan. Dalamnya laut bisa diukur, ya. Tapi dalamnya hati siapa yang tahu? Hanya Amang Inang yang tahu apa yang ada di dalam hati Inang Amang dan juga adik-adik kami semua. Tapi yang pasti Tuhan merindukan Dia ada juga di dalam hati kita masing-masing. Amin. Ya, di dalam hati kita masing-masing ada Tuhan. Ada Roh-Nya yang senantiasa berbicara. Jika kita mendengarkan Dia, maka kita akan selalu diberi kekuatan. Walaupun kita dalam keadaan susah, hati kita merasa sesak. Mata ini sepertinya sudah susah juga untuk untuk melihat sesuatu karena sudah terlalu capek, sering dan terus berurai air mata. Ada yang selalu menangis satu minggu ini? Ada menangis karena sedih, Amang Inang? Mungkin ada. Ada yang menangis terharu?
Ada, anakku masuk PTN, jalur mandiri katanya. Sebentar lagi kita mendengar pengumuman Akmil dan Akpol. Semoga anak-anak kita juga diberi kelulusan. Amin. Karena banyak juga saya dengar anak jemaat kita yang mengikutinya. Semoga Tuhan menguatkan, semoga Roh Kudus membantu mereka dalam setiap ujian yang mereka hadapi. Tuhan itu selalu menguatkan. Kalaupun ada yang berurai air mata sepanjang 1 minggu ini, sudah kering air mata saya, Inang, katanya. Hati saya juga luka, katanya ya. Hati yang terluka, kata Betaria Sonata. Tapi Amang Inang tidak mengatakan hati saya terluka, hati saya sudah mulai sembuh. Semoga ada kesembuhan. Kalaupun ada Amang Inang yang seperti merasa terpuruk sekali dalam 1 minggu ini, ada air mata yang terus mengalir, ada kesesakan di dalam dada. Tapi sekarang Tuhan mau mengatakan kepada kita melalui nats ini, ketika kita pun tidak bisa berkata-kata, sepertinya lidah ini keluh untuk menyampaikan sesuatu kepada Tuhan. Ternyata Tuhan itu terus berkarya di dalam diri kita. Dikatakan di dalam nats itu tadi bahwa Roh Kudus itu bekerja, dia juga berdoa, karena kita sebenarnya tidak tahu berdoa katanya kan. Tidak tahu berdoa, tetapi Roh itu mengajari kita berdoa dan Roh itu sendiri yang berdoa untuk kita. Luar biasa ya. Roh sendiri berdoa untuk kita. Ketika kita tidak bisa mengucapkan sesuatu sepatah kata pun, ketika pergumulan itu menghantam kita dari kiri dan kanan, kita seperti tidak sanggup melakukan sesuatu. Ternyata di dalam diri orang percaya itu Tuhan selalu bekerja. Amin. Rohnya itu bekerja. Allah itu berkarya. Roh Kudus itu bahkan mendoakan kita kepada Bapa. Dan dikatakan Bapa itu menyelidiki hati kita. Apakah seperti itu keadaannya? Malengleng ate-atena. Isena malengleng ate-atena di son, Amang Inang. Adong malengleng ate-atena? Terluka hatinya, itu bahasa Indonesianya ya. Malengleng ate-atena ala ni godang ni pergumulani. Sampai soboi ibana martanyang. Dang boy iba na modom, dang boy iba na makatahon, alay didok dison, roh itu ternyata bekerja di dalam diri kita. Sehingga dia menyampaikan semua keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Luar biasa, ternyata Allah selalu bekerja melalui rohnya, menguatkan kita. Nang peso tadok tangiak tai, ternyata Roh Kudus berdoa untuk kita, ya. Dan Allah tahu, dia menyelidiki hati kita sehingga dia tahu apa yang akan diperbuat kepada kita dan kita juga yakin bahwa Allah akan memulihkan kita. Amin. Asal kita mau membuka hati untuk Tuhan. Selidikilah aku Tuhan, lihatlah aku Tuhan. Di hatiku ini lihatlah Tuhan. Walau kita hanya mengatakan di dalam hati kita. Dan Tuhan akan bekerja. Dikatakan di situ bahwa Allah akan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Ada satu lagu rohani ini ya, lagu rohani populer. Dan saya mau mengundang Amang Inang menyanyikannya. Karena lagu ini untuk mengundang kita menyelidiki hati. Tapi Tuhanlah yang menyelidiki hati. Di hati kita ini ada banyak hal yang sedang berbicara mungkin. Di dalam hati kita ini ada mungkin sesuatu yang kita pergumulkan yang tidak bisa terkatakan kepada orang lain. Tapi sekarang katakanlah kepada Tuhan. Katakanlah melalui lagu ini. Selidiki aku. Tahu lagunya kan Amang Inang? Tahu? Atau saya yang bernyanyi? Janganlah ya. Kita semualah bersama-sama bernyanyi. Supaya Tuhan menyelidiki hati kita. Dan kita mau ya diingatkan, Tuhan apakah aku setia atau tidak kepadamu. Tapi Tuhan selidikilah saya. Bisa musiknya?
sambil berdoa bisa amanginang supaya kita siap untuk diselidiki Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku Tuhan. Apa yang ada di situ? Apakah aku sungguh mengasihimu Tuhan? Kalau bertanya kepada Tuhan, apakah Tuhan mengasihi saya? Tentu Tuhan mengatakan, aku sangat mengasihimu. I love you very much katanya ya. Kepada kita. Jangan ragukan itu. Aku mengasihimu dan itu semua sudah nyata. Melalui karya Allah di dalam diri kita. Karya Allah dulu. Sejak penciptaan sampai sekarang dan selama-lamanya Dia tetap akan ada. Dia akan tetap setia berkarya dalam kehidupan kita. Di dalam diri anaknya Tuhan Yesus, Dia menjadi teladan bagi kita. Dia melakukan yang terbaik bagi kita. Bagi umat manusia, Yesus adalah anak sulung. Di dalam Dia ada citra Allah. Dan citra Allah yang ada di dalam dirinya menunjukkan kasih Allah yang sungguh luar biasa dan sempurna. Itu sudah diberi kepada kita dan sekarang kita meneladani Dia dan kepada kita kembali akan terdapat citra Allah itu. Melalui Roh Kudus-Nya, Dia juga bekerja di dalam kehidupan kita seperti yang tadi. Karena begitu besarnya kasih Allah kepada kita, dalam kesusahan besar sekalipun, ketika kita tidak bisa berkata-kata, dalam kesedihan yang begitu dalam, Tuhan menunjukkan kasih-Nya, Roh-Nya berdoa untuk kita, ya. Roh-Nya itu bekerja dalam kelemahan kita, menguatkan kita, ya. Tapi itu ketika Tuhan sudah menyelidiki hati kita. Sebab ada juga orang yang malas untuk berdoa, iya kan? Siapa itu? Dangarong situluk matani horbo di son ate. Tapi merenungkan, ya tadi sudah selidiki saya Tuhan. Apakah saya sungguh mengasihimu?
Jika engkau mengasihiku, kata Tuhan Yesus, lakukanlah apa yang kuperintahkan kepadamu. Berdoalah, kasihi sesamamu manusia. Berdoalah dan berdoa terus. Tapi terkadang orang yang berdoa sekalipun, yang sangat teratur berdoa sekalipun, hidupnya juga sering mengalami pergumulan. Ya kan Amang Ina? Makanya ada orang berkata, Tuhan sudah begitu baik saya. Akhirnya dia menghitung-hitung semua perbuatannya. Tuhan, kenapa ini terjadi? Padahal saya baik kok, katanya. Selalu berdoa secara teratur, tetapi kenapa masalah ini datang pada saya? Bertubi-tubi Tuhan, sudah jatuh tertimpa tangga lagi. Akhirnya dia menjadi lemah, akhirnya dia menjadi terpuruk. Dia mengalami kesedihan sampai dia tidak sanggup lagi untuk berdoa. Tapi di dalam hal itu pun Roh bekerja di dalam diri kita. Menguatkan kita, mengingatkan kita. Hei, jangan kamu lemah. Jangan kamu putus asa. Jangan engkau menghindar dari pertolongan Tuhan. Jangan engkau menganggap bahwa engkau tidak diperhatikan. Tuhan memperhatikan kamu dengan sempurna. Amin. Dikatakan di dalam epistel itu, jika engkau mendengarkan firman-Ku dan memelihara perjanjian-Ku, maka engkau adalah harta kesayangan-Ku. Di bagasan bahasa Batak didong, anak hasiaku. Kita semua adalah harta kesayangan Tuhan. Dia tidak akan membiarkan kita lemah, bahkan ketika lemah pun dia terus bekerja. Ya kadang tidak disadari, tapi yang pasti dia bekerja. Karena kita adalah anak boru hasian di Tuhan. Amin. Enak sekali kan menjadi hasian. Ada anak hasian di sini disebut bapaknya sama mamanya. Atau Amang Inang ada menyebut odo boru hasiaku katanya. Ada Amang? Ada. Jadi di pabuahamu do itu nasida. Jadi udah kesia karwa uma. Anak angkat dahu, olo di dok songone kan. Kita semua anak boru hasian di debata. Kalau anak boru hasian itu selalu diperlakukan dengan istimewa. Betul tidak Amang Inang? Dan Tuhan memperlakukan kita juga dengan istimewa. Saya perhatikan ini anak hasian, boru hasian. Saya sudah lihat gambarannya Amang Inang. Oh seperti ini rupanya anak hasian. Luar biasa. Diperlakukan dengan begitu istimewa. Saya sudah sampaikan itu di pertanyaan sektor. Dan mungkin pernah di ibadah minggu. Tapi saya ulangi sekali lagi Amang Inang. Mungkin kita punya anak hasian, boru hasian. Alai cukup mai di rohat taate. Alana olo anon nasada madokon au uma nama pulta siap bulu dahu katanya nanti. Iya kan? Semua anak boru hasian. Tapi saya mau menekankan molo anak boru hasian di halak Batak itu diperlakukan istimewa dan selalu yang terbaik bagi dia. Tuhan juga begitu. Karena kita anak boru hasianna, harta kesayangannya, kita selalu diperlakukan dengan begitu baik. Seperti barang berharga. Jadi pernah seperti ini pengalaman saya ya Amang Inang, gak apa-apalah saya ulangi sekali lagi. Kami berlima perempuan, saya yang paling besar. Kemudian yang keenam itu baru laki-laki. Kaya kami dengan anak perempuan. Ketika anak kelima lahir, boru kelima, bapak saya sedang di rumah opung saya, kebetulan sakit. Jojo bapakmu naneh, aingat tubuh adikmu. Saya lari. Kemudian saya bilang, "Pa, ngatubu adik." Terus datang bapak saya ini, "Songot dia, boru. Mulak mau perjolo," katanya. Loh, kenapa suaya bahasa mula kau perjolo bapak? Nane mak, ropeawan non katanya. Agak bertanya juga saya, alai tahe majagau puku. Kemudian 2 tahun kemudian lahirlah yang laki-laki. Pas bapak saya juga tak ada di situ, ada kegiatannya. Jojo nane bapakmu, ngatubu adik, ngahu boto bawa, aku pelas doro aku, udok matu bapakku, pa, ngatubu adik, songot dia, bawa, babe tahita, hatop katanya. Bah,
mulu bawa pitor hatop, nabuhado, narohku kan. Tapi karena kami mungkin udah 5 perempuan gitu. Dungi sahak mah, bah anak kon, hasia kon, naung leleng hupai mai maon katanya gitu. Ya langsung dihabing ya. Akhirnya dia jadi bau tangan istilah kita kan. Stoki-stokin ikut dihabing, stoki tangis dihabing. Datang bapak kami nih bilang, hamuna 5, ya terlumuwi hamuna tolu. Aku adikku sampai yang ketiga lo ada bisa gendong. Mulu hubege anak ko tangis, awas hamuna tolu. Katanya, bah kami pun, bah apa ini? Jedang boy begion na tangis anak hasian non. Molo tangis, nadia huwe hamudoi, nadigotili hamudo katanya. Habis warung digotil. Ya memang bayi begitu ya, lapar nangis. Ya, sungguh dia ibana tangis hidup pertanda. Dung marumu ropak bulan. Saya lihatlah, wah memang anak hasian beginilah ya. Langsung dibelinya roti regal ya. Masih tahu roti regal kan amang inang? Yang sejaman dengan saya lah ya. Roti regal sekarang mungkin ya biasa lah itu dimakan-makan. Kalau di zaman kita dulu makanan paling apalah itu paling langka. Paling jarang dinikmati ya kan. Tapi dibelinya lah itu. Kemudian satu-satu ini kalau pas dia diayun-ayun. Molomar jolo merayun masih manual ya kan. Kalau sekarang baby diayun udah ada mesinnya udah enak-enak ibunya. Sambil masak sambil marnonang sudah bisa. Iya kan, macam-macam segala. Kalau dulu belum, kamu ayun-ayun itu munai katanya. Nah, lian rotion katanya ya, sambil dimut-mut dialah itu. Nangi binereng mamak tabunay tahi anak hasianon. Nah terbaik do di leot tuson. Roti na arga do di leot tuson. Memang arga do ate. Dang nasuadong roti di lapo nami, marlapo do hami narehe. Ale ido di leo tu anak hasian ne. Mulu tu hami, nah kerupuk jange meho katanya ya. Bah beda kali ini. Kerupuk jange sama regal. Kerupuk jange masih limper itu dulu ya kan. Kalau regal itu mungkin 2.500 lah dulu ya. Tapi itulah anak hasian ini. Unang alangi hamu roti naida. Hola di iboto munaidoi katanya. Wah memang luar biasa. Tapi taradong dosotik ya jurnit-jurnitnya kita dulu. Bahulah ko mangalangi narohate. Dibuat tong itor 5 binuat nate. Roma bapak ni bon. Dibereng. Ay hatok mau kabis katanya. Dan mungkin poso-poso itor buat mangalak 10 katanya gitu. Terus saya bilang, saya mah audo mangalangi pa. Ku bilang. Bah, pasal langi omui. Bangalujo tok tangakon ku bilang. Si patalan di loja na dak tangap be mangayun sa tabi ulo na masih majujakon nate. Sambil mangayun sambil modom. Ay dang boy begyon natangis. Luar biasa. Begini rupanya perlakuan kepada anak hasian. Sampai kemudian dia berumur 1,5 tahun. Kalau mau berangkat bapak kami ini udah ada motornya dulu ya. Motor dinasnya sebenarnya dari kantor. Sebelum berangkat tiba, dia anakki, asal buat jo round-round katanya gitu. Bawa lagi round-round, 1 keliling gitu. Baru anak naon natongi botokon, lacir rohana. Dungi mula ano karejo muse, ngaluja hiyad dah ate. Dia anakki, nina, iko bano mau muse. Asal round-round muse, nina. Waduh, habi molo hami madokon, pa buat jo hami round-round. Hadua may katanya, aku tahe. Itu ya, satu yang paling saya ingat lagi, beta jota buan marpoto, anak kon katanya. Dulu marpoto harus ke studio karena mangina, bapakku mana sohya marpoto, ali angku sehali didok marpoto. Nama huwa dono hangin narohanami. Beta, buan di Tommy, baik bagak katanya. Kami perlengkapi dah dia bagus. Memang benar berfoto, nasohya gitu. Semua kami diangkutnya, naik beca. 7 orang ya. Sama bapak saya, wah kenangan indah itu. Kemudian di situ kami berfoto, dungi dipajang may belgahian di Jabu. Amang ganteng nai anak kon katanya. Habi kaburu nape uli-uli do, ate. Dang namuji diri, amang inang, enggak lah ya. Alay di badikon itu, kodang natahalu, songonima, masutu. Tapi saya mau melihat di situ, oh begitulah ya. Perlakuan orang tua kepada anak hasian, boru hasian. Tikos do ya manginang? Tikos do kan?
Jadi sarupa do perlakuan ini, maksudku yang terbaik selalu diberikan kepada harta kesayangan. Di epistel itu kita disebut harta kesayangan. Harta kesayangan Tuhan kita Amang Inang. Jadi tidak mungkin ditinggalkan, akan selalu dipelihara dengan baik, akan selalu dicukupkan apa yang perlu, asal kita ingat selalu 5 hal. 5 hal yang sangat penting kita ingat. Kalau di epistel tadi, dengarkan firmanku dan pelihara perjanjianku dengan kamu. Perjanjian keselamatan, bahwa aku akan selalu menyertaimu, akan selalu memberi kepadamu kasih sayang terbaik. Radoti hatai, unang tinggalhon hatai Amang Inang. Asatorus hita, boru, dohot, anak, hasian. Dan dikatakan di dalam nats ini, ada 5 hal yang melekat di dalam diri kita, ini juga disebut dengan the golden chains of salvation. Ya. Rangkaian emas keselamatan. Itu diberi kepada kita. Apa itu Amang Inang? Kita lihat dulu di dalam nats kita tadi ya. Ada 5 rangkaian emas keselamatan yang sudah diberi kepada kita. Dan kalau kita pegang ini dan kita lakukan selalu, betul-betullah kita memang anak hasian yang diperlakukan dengan istimewa. Apa itu? Dikatakan tadi bahwa kita adalah yang dipilih, ya, di ayat-ayat yang terakhir itulah. Kita adalah yang dipilih oleh Allah sendiri menjadi anaknya, bukan secara kebetulan kita lahir. Bukan secara kebetulan kita menjadi Kristen. Bukan secara kebetulan kita menjadi anak boru, anak dohok boru ni debata, tapi kita benar-benar sudah dipilih karena kita yakin semua yang terjadi dalam kehidupan kita orang percaya adalah atas rencana Allah. Tidak ada yang kebetulan. Jadi kita sudah dipilih Amang Inang, ingatlah itu, saya sudah dipilih oleh Allah dari antara sekian miliar manusia. Saya diperkenankan lahir ke dunia, itu anugerah bagi saya dan saya sudah dipilih. Saya menjadi anak hasian, saya menjadi boru hasian debata. Kemudian kita sudah ditentukan. Itu yang dikatakan di ayat-ayat mulai 27 itu ya. Sudah ditentukan untuk apa? Ditentukan menjadi pewaris-pewaris kerajaan Allah. Kita sudah ditentukan, hidup kita sudah ditentukan. Rancangannya indah bagi kita semua. Dan kemudian kita dipanggil, ya, dipanggil menjadi bagian daripada imamat yang rajani, bangsa yang kudus, itulah kita. Kita dipanggil menjadi bagian dari kerajaan Allah. Dan kemudian kita juga sudah dibenarkan, diampuni dosanya atas anugerah Allah. Kita dibenarkan, dihapuskan dosa kita. Sekarang kita suci, kudus. Inilah yang mau kita pertahankan. Dan yang terakhir, ini yang Tuhan beri yang sangat luar biasa kepada kita. Bahwa nanti kita akan dimuliakan. Biasanya hanya raja yang dimuliakan, ya kan? Orang-orang hebat yang dimuliakan. Tapi ingatlah, kita juga orang hebat. Kita juga adalah anak boru hasian di debata yang sudah dipilih. Artinya ini yang sudah istimewa, yang berkualitas, yang sudah ditentukan menjalani kehidupan ini dan juga dipanggil untuk menjadi imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Kita terpanggil untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang benar. Dan kemudian kita ingat Allah sudah menyelesaikan dosa saya dan saya nanti dimuliakan. Luar biasa ya. Kita nanti dimuliakan loh Amang Inang. Karena kita anak dohok boru nih Tuhan. Boru nih raja. Dakolat diso kita anak boru nih raja. Tapi kita terlebih adalah anak raja, pemilik semesta alam. Pemilik semesta alam. Luar biasa kan? Inilah yang mau kita bawa pulang nanti, bahwa Allah ternyata sangat mengasihi saya.
Saya anak dohok boru hasianna. Saya harta kesayangannya. Saya yang sudah dipilihnya, ditentukannya, dipanggilnya, dibenarkannya, dan nanti pasti akan dimuliakannya. Amin. Jadi yakin terus, sampai nanti saya akan dimuliakan. Tuhan, terima kasih. Ternyata Engkau memuliakan kami nanti, memberikan yang terbaik bagi kami. Kalau begitu, jangan lagi menyerah menghadapi segala pergumulan hidup, ya. Karena kita umat kesayangan Allah, kita berharga di matanya, dan kita semua dipelihara dengan begitu sempurna. Dan Allah akan tetap dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya. Bukan hanya mendatangkan kebaikan dalam kehidupan di dunia, kebaikan kelak akan diberi kepada kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam Kristus Yesus, terima kasih Allah Bapa yang baik, karena Engkau telah memberikan firman-Mu kepada kami, yang mengingatkan kami semua akan karya Allah dalam kehidupan orang-orang percaya. Tuhan bekerja, Engkau senantiasa memberikan yang terbaik kepada kami dalam perjalanan kehidupan kami. Sedetik pun Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Karya-Mu sungguh luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau menciptakan kami, Engkau juga yang memperkenankan kami terlahir ke dunia ini, memberi kesempatan kepada kami menjalani kehidupan kami, menerima berkat-berkat jasmani rohani yang berkelimpahan. Semua rencana-Mu telah Engkau tetapkan bagi kami. Kelahiran kami bukan secara kebetulan, tetapi Tuhan yang punya rencana. Walaupun di dunia ini kami menghadapi banyak tantangan kehidupan, tapi kami sungguh percaya kata firman-Mu bahwa Roh Kudus bekerja. Walaupun kami dalam keadaan yang penuh dengan pergumulan, bahkan ketika kami menghadapi pergumulan yang sangat berat, sampai kami tidak sanggup berkata-kata lagi. Tapi Tuhan, ternyata Engkau memberikan Roh Kudus Parakletos untuk menguatkan kami dan mendoakan kami, menyampaikan apa yang ada dalam hati kami yang tidak bisa terucapkan. Terima kasih kami dikuatkan kembali. Ternyata Tuhan selalu bekerja dalam diri kami dengan Roh Kudus, supaya kami kuat menghadapi pergumulan kehidupan kami. Dalam sukacita kami juga kami tahu Tuhan selalu mengingatkan kami untuk selalu bersyukur dan senantiasa memakai semua sukacita untuk memuliakan-Mu dan menjadi berkat bagi orang banyak. Terima kasih Bapa untuk kesempatan ini. Engkau mengatakan bahwa kami adalah harta kesayangan Tuhan. Anak dohok boru hasian ni debata, yang sudah menerima yang terbaik dari Tuhan. Bahkan kami juga sangat istimewa di hadapan Tuhan. Kami juga mendapatkan perlakuan yang luar biasa dari Tuhan. Engkau memilih kami menjadi bagian daripada anak-anak Tuhan. Tuhan juga telah menentukan perjalanan kehidupan kami. Dan semuanya pasti menuju kepada keindahan. Tuhan juga memanggil kami untuk menjadi bagian daripada kerajaan surga yang kekal. Karena Engkau sudah membenarkan kami, menghapus semua dosa kami, dan kelak kami akan dimuliakan. Sungguh indah Tuhan janji-Mu bagi kami. Kiranya kami boleh menghidupi dan melakukan janji itu, dan selalu setia kepada-Mu mendengarkan firman-Mu, supaya kami semakin boleh Tuhan menunjukkan kepribadian kami sebagai anak dohok boru hasian nidebata, harta kesayangan Allah. Bapa kami berdoa buat seluruh jemaat ini, berkatilah mereka Tuhan. Dalam setiap pekerjaan, Engkaulah Tuhan yang memberkati. Bagi semua anak-anak mereka, dimanapun yang sudah bekerja atau masih dalam proses pendidikan, Tuhanlah yang selalu menyertai mereka. Terlebih buat anak-anak kami yang masih berjuang untuk masuk ke perguruan tinggi negeri dan ke beberapa
lembaga pendidikan lainnya seperti ke Akmil dan juga ke Akpol. Tuhan, kami merindukan Engkaulah yang menolong mereka supaya mereka boleh melalui semua tahapan ujian, dan yang terbaik berikanlah kepada mereka. Bapa, kerinduan kami dengan rendah hati, kami memohon kepadamu, beri kesempatan kepada anak-anak kami untuk meraih cita-cita mereka ketika mereka boleh Tuhan masuk ke perguruan tinggi negeri ataupun swasta atau ke akademi lainnya. Semoga mereka mendapatkan yang terbaik dan cita-cita mereka boleh terwujud. Berkati jemaat yang sakit Bapa, Engkaulah yang menyembuhkan dengan obat yang dipakai dan tangan medis yang menjamah tubuh mereka. Berkati setiap medis yang bekerja, yang akan Tuhan pakai untuk merawat mereka yang sedang dalam keadaan sakit. Berkatilah mereka yang lemah, kuatkanlah Bapa. Yang sedang berduka, hiburkanlah mereka. Yang sedang dalam kesusahan besar, kami yakin firman ini menguatkan mereka. Yang bersuka cita, biarlah bersuka cita di dalam Tuhan. Semua program kerja di gereja ini, kami mohon Tuhan, Engkaulah turut campur tangan mewujudkannya. Dengan kesatuan hati kami boleh saling menopang dan saling mendukung dalam pekerjaan yang baik di gereja ini. Kiranya Bapa juga menyertai dan memberkati setiap jemaat Tuhan dan yang mereka berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Kiranya tambahkan Tuhan kesehatan dan panjang umur, sukacita berkelimpahan, dan biarlah mereka senantiasa hidup di dalam Tuhan menjalani kehidupannya setiap hari. Berkati setiap keluarga yang masih berjuang untuk mendapatkan buah hati dalam keluarga mereka. Tuhan Yesus, Engkaulah yang memberikan kepada mereka seturut kehendak-Mu. Buat setiap keluarga yang sudah Tuhan beri kesempatan dan saat ini kaum ibu sedang mengandung Tuhan, Engkaulah yang memberkati janin dalam kandungan mereka dan Engkau beri kesempatan supaya anak terlahir dalam keadaan sehat dan ibu juga melahirkan dalam keadaan sehat dalam lindungan Tuhan. Semuanya kami serahkan kepada Tuhan dan juga anak lahir di gereja kami ini Tuhan, biarlah dia bertumbuh dalam penyertaan Tuhan menjadi anak yang baik dan pintar, selalu memuliakan nama Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Bapa, inilah doa kami kepadamu. Ampunilah kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Kita bernyanyi sambil memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Yang berkuasa
Jemaat kami undang bangkit berdiri. Yang diperbuat Allahku mengubah kepahitan, sehingga cawan duka pun mengandung kemanisan, dan akhirnya bahagia mengisi lubuk hati, resah pun tiada lagi. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku adalah milikku semua. Kuserahkan padamu untuk selamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan berkuasa Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, shalom bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.
Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan padamu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan padamu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan